Halo kawan pajak dimanapun Anda berada, senang sekali saya Adi Priyatmoko kembali menjumpai Anda bersama dengan bestie saya Mbak Dian Anggraini. Halo Mas Adi, halo kawan pajak. Ya dalam teras. Apa tuh Mbak Dian? Tempat edukasi, ruang aspirasi dan sosialisasi pajak Jakarta Pusat. Oke, dan kali ini kita akan membahas mengenai pajak untuk pekerja seni, pekerja kreatif ya. Ini episode yang kedua ya. Iya. Episode yang pertama kita sudah menghadirkan satu presenter TV. Nah, yang kedua ini kita menghadirkan seorang artis besar, artis yang sudah sangat terkenal di Indonesia dan juga inspirator kebaikan. Ya. Beliau adalah Dewi Yull. Tahu kan Mbak tahu Dewi Yull? dong. Oke, Iya. ya. Pasti menarik untuk kawan pajak semua dan kita langsung ketemu sama Dewi Yull. Yuk. Ya kawan pajak, kita sudah sampai di tempat kita bertemu dengan seorang artis besar dan juga inspirator kebaikan. Siapa dia? Mbak Dewi Yull. Langsung kita sapa. Selamat sore Mbak Dewi Yull. Sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab dong, waalaikumsalam Iya. warahmatullahi. Terima kasih. Saya tanya selamat sore. Terima kasih, selamat sore. Selamat sore. Oh, itu oke. Saya diajar. Sama-sama gini ya? Iya, sama-sama. 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 Ya, Oke. sama-sama. Kalau ini yang sama ya. Iya. Oke. Syarat Indonesia. Iya. Luar biasa. Iya, Mbak Dewi Yull, kita langsung saja saya mau nanya nih. Mbak Dewi Yull kan artis besar ya di Indonesia. Legend. Legend ya. Nah, kalau artis itu dapat penghasilan dari mana aja sih? Ya, ini kan alhamdulillah di usia saya yang ke-66 tahun Wow. Nggak kelihatan ya? masih dikasih kesempatan berkarya. Ya. Jadi rezeki itu pastinya nggak pernah salah alamat. Ya. Pasti akan selalu dicukupkan. Ini bukan acara religi, tapi kita mau mengingatkan bahwa selalu ada selama kita mau bergerak. Jadi kalau seperti saya, alhamdulillah dari karya-karya yang sebelumnya itu masih mendapatkan hasil dari YouTube, Oh, dari label. kreator juga ya, Mbak Dian YouTube ya. dari Enggak, ininya, Oh, dari royalti ya? label. Oh, oke. Oh, dari royaltinya. Kan dari kaset, sekarang dari kayak iTunes, dari YouTube gitu. Mungkin labelnya kan dapat Iya. dapat AdSense gitu. Terus masih nyanyi. Kadang-kadang yang biasanya yang udah jelas itu endorse, iklan produk. Iya. Ya, biasa oke. ya. Jadi Masih aktif sekali. masih produktif ya sampai dengan usia yang 66 tahun. Keliling Indonesia Iya. sekalian bisa 2 minggu di Keliling Indonesia. Oh, wow. untuk parenting. Jadi safari dan parenting, bukan ustazah, tapi sebagai narasumber untuk menyuarakan kebaikan, Ya, ya. menguatkan para orang tua yang punya anak disabilitas dan mengingatkan para orang tua yang punya anak sempurna. Oh, oke. Bahwa dua-dua tuh sama tanggung jawabnya buat kita, sama beratnya. Jadi kalau punya anak sempurna itu harus tetap mengawal anak-anak. Ya. Karena kesempurnaan itu jangan sampai diambil dari adab, akhlak dan perilaku. Ya, ya, ya. Oh, Luar baik, biasa baik. ya. Nah, Mbak Dewi kan pekerjaannya tuh banyak sekali ya. Sangat banyak. Nah, itu mendapatkan bukti potong nggak setiap dapat honor gitu? Jadi kan kalau sebelum ada Cortex, ya, saya terbantu sekali. Dulu harus minta hasil dari misalnya di TV, Ya. minta pemotongan kan. Ya. Kadang ada dulu saya ngisi seperti di salah satu TV swasta rutin gitu, harus diminta bukti potongnya. Print out Betul, betul. Nanti baru hard dilaporkan. copy-nya. Kadang-kadang kan lupa. Iya, udah ketelingsut. lewat. Jadi biasanya sudah nanti saya komunikasi sama pihak pajaknya. Oh, udah ada nih di report, tapi saya nggak ada bukti yang saya. Gitu. Ini sudah. Tapi dengan adanya Cortex kemarin nih, saya kaget. Udah ada semua. Jadi secara remaja yang inget apa ya yang pernah. Kita kan biasanya nyatet penghasilan, terus abis itu kan bayar ini kewajiban ini gitu kan. Manual begitu ya. Iya. Kadang ingat, kadang enggak gitu. Iya.
Jadi kadang-kadang oh iya setelah dipotong ini hasilnya gini gitu. Jadi Jadi udah ada semua di Kortex ya Bu iya, sekarang. Iya. Itu senang nggak Ibu sebagai wajib pajak? Ya senang banget. Oh senang ya, alhamdulillah. Nggak usah harus ditanya, dipikirin buktinya apa, udah. Saya bilang, saya di mana lagi ya? Saya kerja buat siapa lagi? Dari iklan ini, dari endorse ini udah ada masuk nih. Kadang honor dibayar sama anak mantu saya kan kerja bareng. Tapi saya punya perusahaan manajemennya buat. Oh udah ada nih dari sini masuk. Oh ya alhamdulillah. Iya, Saya alhamdulillah. nggak lapor. Oh ya saya keliling ini saya dapat hasil. Iya, Gitu kan nanti hasilnya berapa gitu yang setelah dipotong kewajiban. Gitu. Iya. Oh, luar Jadi biasa. Kortex sangat membantu wajib pajak ya untuk mengetahui detail penghasilannya, begitu ya. Kadang kagum sendiri, banyak juga yang ngasihin buat negara. Ah, luar biasa ya. Walaupun istilahnya buat kita banyak, iya. buat orang lain nggak ada arti. Iya. Banyak lah, apalagi untuk usia 66 Mas Adi. Iya. Bayangin nggak kita? Iya. Umur 66 kira-kira kita bisa nggak Seperti seperti apa, beliau? ya? Oh, semoga kita Masya bisa. Allah. Amin, amin, amin. Nah, Mbak Dian, tadi Mbak Dewi kan sudah menyatakan kalau masuk di Kortex berarti bukti potong sudah ada ya. Iya. Nah, itu selanjutnya seperti apa Mbak Dian? Nah, selanjutnya kan bukti potong. Keuntungannya buat yang profesi kayak Nah. saya ini. Iya, keuntungannya tadi Bu Dewi udah menjelaskan sebenarnya. Iya. Jadi nggak keteling sut. Kita suka lupa-lupa gitu ya Bu ya. Ternyata udah ada semuanya di Kortex. Dan sebenarnya Bu, di Kortex itu kalau kan misal, saya sering denger juga tuh katanya ada yang masuk bukti potong ternyata saya nggak pernah nerima penghasilannya. Ada seperti itu. Nah itu Mungkin juga. lupa. Nah, makanya ada dua. Ya, kadang-kadang saya juga gitu kalau bantuin orang mengisi SPT, yakin Bu, kadang-kadang lupa gitu. Nah, ada kasus yang lupa, ada kasus yang memang mungkin ada kekeliruan. Nah, itu sebenarnya bisa dihapus asal memang betul-betul itu bukan penghasilan dia. Tapi kalau emang betul terlupa ya nggak bisa karena kalau sudah terhapus di Kortex kita, Bu, di Korteksnya DJP nggak terhapus, Oh, tetap, tetap iya, ada. Nah, selanjutnya kan pemotongan itu merupakan bukti pembayaran pajak Bu Dewi di tahun 2025 misalnya kemarin ya. Bukti pembayaran artinya sudah Kaget dipotong. sendiri lebih lengkap dari catatan saya. Ya ampun, oh iya ya ini dapat ini ya. Oh iya ya. Terus saya ikut ini. Apalagi Bu Dewi? Apalagi ya? Ditanya. Oh iya saya dari keliling ini saya dapat hasil sekian kan kalau keliling parenting itu bukan seperti performance kan. Iya. Gitu. Tapi kan tetap penghasilan. Penghasilan, Ya. betul. Dan saya bersyukurnya dengan profesi saya tuh saya dapat diskon norma itu. Nah, itu nih saya belum sampai sana Bu Dewi sampai norma sampai. aja. Iya. Betul. Jadi saya mau sampaikan ya Mas Edi mungkin buat kawan pajak yang pajak. lain kan yang belum tentu nih yang ya istilahnya sefasih Bu Dewi ya Iya. bahwa ada penghasilan lain ternyata yang nggak ada bukti potongnya. Tadi Bu Dewi sampaikan safari dapat honor, Iya. LV. Nah itu juga merupakan penghasilan yang harus dilaporkan walaupun di Kortex nggak muncul. Nah tapi betul yang Bu Dewi sampaikan kan Bu Dewi nih mau safari kemana itu mesti memperhatikan penampilan, mesti pakai transport, mesti dana ada modal. Nah, di Undang-Undang Pajak, kalau orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas istilahnya Ibu ya, seperti Bu Dewi ini, itu ada fasilitas. Kalau dia omsetnya selama 1 tahun di bawah 4,8 miliar. Nah, kalau di bawah 4,8 miliar Bu, karena dianggap kan, bentuk support pemerintah ya Iya, untuk betul. memudahkan. Jadi, kan kalau wajib pajak ini kalau ngitung pajak harusnya menyelenggarakan pembukuan Bu. Jadi kayak Ibu dapat penghasilan sekian, transport berapa? Nah itu ribet atuh Bu, Iya. ribet gitu kan nanti ngitung-ngitungnya. Nah ini dipermudah, namanya pakai norma tadi Ibu sampaikan, norma penghitungan penghasilan neto. Jadi di bawah 4, berapa tadi? 8. Wah, berarti mah itu mah udah yang penting kan jujurnya itu. Iya, jangan ada dusta. Jangan ada dusta di antara kita. Luar biasa. Cocok banget tuh lagu ya. Jadi kalau nggak ada dusta gitu ya. Tenang. Itu kalau nggak ada dusta, itu tenang kan tadi 4, sekian. 4,8 udah tinggi ya Bu ya. Tinggi banget. Itu udah nyampe ke segitu-gituan. Semoga tahun depan Bu, tahun ini nyampe. Amin. Ada Amin. endorse nanti. Bukan TVC kok komersil tuh. Masya Allah. Nanti TVC setelah tampil di sini nih Bu Dewi ya. Hebatnya itu udah otomatis dipotong. Betul, iya. Wih, kemarin kontrak misalnya jadi bekerja sama 1 tahun dengan 1 produk gitu ya. Wih,
udah masuk semua tuh. Saya tinggal tambahin apalagi Apalagi safari ya, ini, safari betul ini. kan, jadi nggak banyak ya Bu yang ditambahkan itu yang tadi tidak ada bukti potongnya Mas Ya, Adi. yang tidak ada bukti Nah, potong, ya. tadi kalau udah dihitung dengan norma nih, kalau pekerja seni seperti Ibu besarannya 50%. Misalnya nih Ibu kan nggak nyampe 4,8, misalnya Ya. 4,750 ya misalnya. Iya, lagi Bu. Nah, itu dikali 50% dulu. Misalnya jadi coba 4750 kali 50 berapa? 475 berarti 2,375. Iya. 2,375. Nah, Biasa ngitungnya Biasa gitu. kalau Nggak pakai kalkulator ya. Di sini kalkulatornya ya. Iya. Nah, itu 2375 itu ya, Bu. Jadi dasar untuk menghitung pajak. Nah, tapi Ibu juga masih punya fasilitas namanya penghasilan tidak kena pajak gitu ya, PTKP. Baru nanti dikarikan tarifnya yang progresif itu. apalagi Seperti masih itu. punya anak kuliah. Iya, kalau Ya. ada tanggungan. Betul, ya. betul. Itu masuk di yang PTKP itu ya Mbak Dian ya. Oke. Betul, betul. Yang aku mau tanyain boleh nggak Bu? Boleh dong. Kan kita suami istri nih kerja Nah. bareng nih. Seru nih kalau seru. Suami istri kerja bareng, kerjanya di satu pekerjaan yang sama. Saya kan yang jadi NPWP-nya karena yang aktif. Nah ini posisi NPWP suami bagaimana? Nah, ini. Nanti kan Panjang. nicknya itu nyampe ke jadi Iya. wajib pajak. Iya, betul. Iya. Jangan ya, kan kita awam, wah berarti dua-duanya dipotong kerjaannya bareng. Iya. Ini sebenarnya Mas Adi kita sudah bahas panjang lebar di Betul. episode pertama. Iya. Jadi kita episode pertama itu ketemu sama penyiar TV Gen Z. Bu Dewi, kebetulan beliau laki-laki ya, kita jelaskan sebagai kepala rumah tangga kan. Nah, Bu Dewi karena kita perempuan, memang seharusnya pelaporan SPT itu ada pada suami. Jadi di Indonesia ini mengenakan pajak tuh pajak keluarga lah gampangnya. Iya. Jadi bukan pajak individu. Bu Dewi sendiri, suami Ibu sendiri enggak. Sebenarnya pemerintah itu memberikan fasilitas kemudahan. Jadi menempatkan keluarga sebagai satu kesatuan ekonomi istilahnya. Jadi yang lapor itu cukup suami Ibu. Penghasilan Ibu nanti kalau dibuka di korteksnya suami, itu penghasilan Ibu semuanya masuk otomatis seperti itu. Jadi Kalau apa lah namaku juga kan bisa menentukan. iya, nanti dibenerin Bu. Harusnya ke suami. Nanti kan tetap ketemu atuh, tetap ya. Jadi nama suami nanti sepanjang kan di akun korteks suami itu nanti ada di keluarga ya, yang namanya Family Tax Unit atau unit pajak keluarga. Ditanyain ya. Iya. Iya. Jadi pajak keluarga itu nanti di tempatnya suami ya Bu. Itu nanti kalau di satu kakak, maka nama Ibu sudah ada sebagai tanggungan harusnya. Oh, Iya. Sebagai tanggungan maka pajaknya dihitung bareng-bareng suami. Nanti yang semua yang pajak-pajak Bu Dewi yang udah dipotong juga itu ikut diperhitungkan di sana. Gitu. Jadi yang lapor cuma suami, Ibu nggak perlu sebenarnya begitu. Ketemu lagi dong kalau Ketemu atuh. Ketemu, betul. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan Mbak Dewi, mumpung ketemu Mbak Dian ini penyuluh. soal itu soal suami istri kan. Terus kan misalnya ini mewakili para orang tua lansia yang masih produksi. Siapa sih orang tua? Bu Dewi kan remaja. Remaja. Jadi kan kalau di daerah kan ada UMKM apa. Saya itu kan mengusulkan pengen banget gitu yang usia 65 ke atas. Istilahnya kan itu udah usia bonus lah kalau buat yang menurut keyakinan kita kan usia udah dikasih bonus. Itu kita kan ingin orang tua apa remaja kayak kita ini masih bisa bermanfaat buat cucu gitu. Mungkin nggak pemerintah membebaskan pajak di 65 tahun ke atas sehingga si orang tua yang punya kegiatan bisa bikin baju, bisa masak, nggak diribetin sama harus lapor, nggak harus ngebaca gitu kan. Karena apa? Kalaupun mereka punya hasil, mereka bisa hasil itu untuk mempertahankan martabat harkatnya dia sebagai manusia yang istilahnya manula yang produktif. Iya. Sehingga mereka tetap bisa punya martabat di hadapan anaknya, mantunya, cucunya. Tapi tidak karena apa? Satu, secara remaja kan mata kita udah nggak bisa istilahnya mungkin anaknya ada jauh. Kalau saya mungkin bisa minta tolong banyak teman, tapi buat masyarakat lain yang di usia seperti saya tapi jualan kue, punya warung kecil gitu.
kayaknya sih mentalnya sih bagusnya dibebaskan. Walaupun masih punya hasil. Iya, iya. Kata ibu tadi di bawah itu dapat betul di bawah 4 miliar, mungkin mereka hasilnya nggak sampai 10 juta gitu kan. Mungkin setahunnya nggak sampai 100 juta. Tapi yang merepotkan itu mereka harus lapor. Itu lapor tuh bukan soal kita nggak Gampang. mau bayar. Betul. Ngeribetin kalau dia tinggal di daerah, Iya. anaknya jauh itu. Itu. Baik, Oke. Bu Dewi, makasih banget masukannya yang saya yakin Mas Adi ini benar-benar dari hati. Dari hati dan mewakili teman-teman Mbak banyak Dewi gitu ya. Yang pertama, Bu, kalau memang izin ya, kawan pajak semua, Mas Adi, Bu Dewi, kalau kita berbicara pajak memang sampai saat ini kita baru berbicara sampai di tahap bahwa pajak penghasilan dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis. Itu fasilitas-fasilitas untuk orang pribadi itu diberikan secara umum. Satu, tadi yang penghasilan tidak kena pajak. Ya, kalau penghasilannya untuk single di bawah 54 juta setahun itu belum kena pajak. Ada tanggungan tambahan anaknya satu tambah 4,5 juta dan seterusnya. Nah, untuk UMKM, Bu, itu ada fasilitas kalau masih di bawah 500 juta itu belum bayar pajak. Masalahnya lapornya itu problemnya di lapor SPT. Nah, Itu apa kalau kemudahannya? ya, jadi Bu, ada juga. Jadi kita tuh harus wajib lapor kalau apa sih? Kalau NPWP kita aktif. Nah, supaya bisa menjadi tidak ada kewajiban pelaporan, itu wajib pajak bisa mengajukan menonaktifkan NPWP-nya. Oh, Gitu. yang baru didengar ya. Nah. Kalau nanti ada yang tanya, aduh ribet banget kita udah tua mata udah nggak ada anak jauh apa minta dinonaktifkan. Itu Iya. tugas pajak yang Membantu, iya. isinya research ya. Iya. Bisa. Melihat apa memang Iya. kondisinya begitu. Jadi sebenarnya kan dengan Cortex, Bu, semuanya dilakukan di rumah, Bu. Ya, dengan akun Cortex masing-masing bisa mengajukan tuh permohonan nonaktif. Nanti dilampirkan misalnya surat pernyataan sudah tidak berpenghasilan lagi. Nanti diteliti oleh pegawai pajaknya, oh memang sudah usia sekian, Ya. bisa Berarti dinonaktifkan. minta tolong ke anaknya barangkali ya. Betul. Tapi kalau tidak, Bu, itu Hubungin kemana? Menghubungi kemana? ke kantor pelayanan pajak terdekat. Oke. Di mana aja banyak banget yang bisa Terdekat ya. Pajak tidak jelas ya. Jadi misalnya tidak punya kemampuan buat mengisi SPT, terus hasil kita juga tidak memungkinkan buat produktivitas yang bisa sodako ke negara. Kan lapor aja, nanti kan akan diteliti, akan Iya. oleh petugas Petugas pajak, pajak. ini boleh dinonaktifkan gitu. Jadi nggak usah horor kan mereka sekarang karena ketidaktahuan. Iya. Iya. Jadi aduh nanti gimana kita kan nggak punya hasil apa gitu. Iya, iya. Iya. Dan saya izin Mas Adi, sama-sama Infonya. dengan senang hati Bu Dewi. Saya izin menambahkan, Mas Adi, ini impresi pribadi saya ya. Iya. Kalau tadi Bu Dewi sampaikan kita ingin berpenghasilan bermartabat di depan anak cucu. Bu, sesungguhnya jasa Ibu, martabat Ibu jauh lebih besar karena buat negara. Ya kan Mas Adi? Iya, betul. Bahwa pembayaran pajak itu memang mungkin kayak nggak kerasa ya, Bu Dewi ya. Hasilnya tuh nggak langsung kelihatan. Tapi padahal apa setiap rupiah yang Bu Dewi Saya bangga. Saya bangga. bisa. jadi bukan sekedar martabat di depan anak. Itu kan nggak semua Dewiul. Ini bicaranya kan masyarakat umum yang ada di daerah. Iya. Betul. Kalau saya udah bersyukur banget. Kita kadang-kadang nggak menyadari bahwa betapa kita itu menikmati fasilitas yang negara berikan. Masya Allah. Ya kan kita nggak sadar gitu. Banyak kemudahan. Kita bisa menikmati hidup. Pokoknya Indonesia itu sudah lebih baik dari keadaan dimanapun. Ya. Kita kadang susah lupa bersyukur. Fokusnya ke yang susahnya aja. Iya. Penderitaannya kita gede-gedein gitu. Tapi kita nggak lihat di mana sih negara yang sudah maju sempurna 100% masyarakatnya 100% semua happy, semuanya ada. Mau negara maju kayak apa pasti banyak yang nggak puas, pasti banyak yang susah. Tapi buat saya udah di Indonesia tuh Masya Allah tabarakallah. Lihat negara lain kena cuaca ekstrim, melihat negara lain kan saya suka ngelihat datengin surya ya di negara yang katanya maju. Oh iya. Kondisinya juga nggak baik-baik aja, masih indah di kita gitu. Masya Allah. Masya Allah. Support satu sama lain gotong royong. Nah barangkali kan pajak ini juga bisa jadi istilahnya subsidi silang Banget. buat yang membutuhkan. Betul. Makanya saya bilang
Sedekah ke negara. Masya Allah. Kalau ngomongin membayar tuh kan kayak Berat ya Bu. nggak bisa nggak langsung dapat efek Iya. dari negara. Kita nggak menyadari bahwa efeknya memang nggak langsung keterima, tapi kita jalanin kita nggak sadar gitu loh. Ini luar biasa ya Bu Dewi ini kayaknya Iya, itu kan oh, beliau Bu jadi Dewi, narasumber ya. Dewi luar biasa Jadi, memang. Nggak, aku berpikirnya belajar menjadi orang yang adil, ngelihat dari berbagai sudut. Ya. Kadang kan manusia nggak adilnya tuh kesusahannya aja yang dia Fokuskan, betul. nikmatnya dia lupa gitu. Ya. Ngeluarin berat banget, kalau nerima banyak lupa. Tapi Gitu ya. begitu ngeluarin sedikit atau merasa dirugikan sedikit itu seperti besar sekali gitu. Itu memang manusiawi. Saya juga lagi belajar, luar biasa. belajar menjadi objektif, Iya. belajar menjadi proporsional melihat situasi. Iya, luar biasa. Betul, mungkin karena saya punya teman pajak, orang pajak. Ibu temannya di mana-mana bukan cuma orang pajak. Informasi dengan benar gitu. Ya. Makanya Cari informasi dengan benar itu, Iya, Mbak itu Dian PR poinnya. kita, Mas Iya, Adi. betul. Iya, iya. terinformasikan dengan benar. Karena terus terang aja banyak masukan gitu kan. Kan saya suka promo suka di Instagram. Ayo mumpung belum habis waktunya. Yuk. Ibu tuh tiap Maret. Oh iya. Jadi saya bilang ngapain kan aku ini jadi horor di enggak gitu. Saya tuh ngebayar pajak tuh enggak sebayangin gitu, enggak gitu kan. Masih mahal beli tas. Saya sampai bilang gitu. Ya kan? Ketika kalau tas kan dipakai keren Bu. Kalau pajak Kan kita ngeliat ada bapak polisi ngatur lalu lintas. Mas, Iya, dan kita Iya. ya kan? Iya. Keamanan kita, jalanan kita yang Iya. kita jalanin. Kalau nggak pakai permadani, kalau nggak pakai Permadani terbang ya. Supaya nggak macet ya. Iya, Oke. iya. berusaha objektif aja. Iya, iya. Luar Oke. biasa. Baik, Mbak Dewi ini Sebentar tapi Oh. sedikit saya sedikit lagi ya. Oke. sedikit Iya, lagi. iya, iya, boleh, Tadi boleh, saya boleh. yakin ya Bu Dewi sudah sangat paham bukan cuma sekadar teknisnya, Iya. tapi kesadaran penuh Mas Iya, Adi. iya. Tapi Dan mungkin tadi- manfaat pajak juga sudah Iya, sadar ya. betul. Maksudnya- Tapi saya tergelitik nih. Tadi kan Mas Adi tekankan masalah apa tadi informasi, ya. Informasi yang tepat. Iya, informasi yang tepat, yang Yang benar, benar, yang oke. tersampaikan. Nah, ini mungkin perlu disampaikan Bu Dewi bahwa di dalam menyampaikan SPT tahunan itu kan nggak cuma menyampaikan penghasilan, tapi juga termasuk harta dan kewajiban. Juga utang. Ya itu dia kewajiban. Tuh kan ditambahin malah ya. Iya, karena perlu hasil. diingat nih, karena sejalan dengan tadi kecanggihan Cortex juga Bu. Ini maka data-data transaksi wajib pajak, kayak misalnya Bu Dewi nih dapat rezeki punten, wah bisa beli mobil, itu bisa masuk datanya ke kita, jadi ketahuan sama DJP juga. Nah, misalnya, oh saya emang beli mobil, ibu nanti pengakuan, oh ibu misalnya diinformasi sama orang pajak, ibu beli mobil nih belum dilaporkan di SPT, oh iya saya laporkan tapi saya leasing, silakan disampaikan, tapi yang penting lengkap. Gitu, yang penting Iya, apa adanya. iya. Yang penting apa adanya, jujur tadi. PR. Iya. Iya. Pemberitahuan itu kan. Betul. Ya. Jadi atau misalnya ini bukan Bu Dewi ya, yang lain gitu kan. Jangan sampai ada kemudian ada data harta tadi yang diterima oleh DJP begitu dikonfirmasi memang belum dilaporkan dan penghasilannya juga belum dilaporkan, misalnya lupa. Nah, kalau yang seperti itu kan jadi ada efek kurang bayar pajaknya gitu ya, Bu. Kalau Biar lebih nggak apa-apa. Lebih bayar pajak nggak apa-apa. nggak diiklasin ya, Bu. Bisa. Hah? Diiklasin nggak kalau lebih? Oh, diiklasin. Masya Allah. Kadang-kadang kan ada hitungan kelebihan gitu. Kan kalau dibalikin nggak seberapa, repotnya banyak banget. Waduh, ya. Ya udahlah gitu ya. Dan itu alhamdulillah. Ya, kita kadang kan berbagi itu bukan untuk ke satu, oh karena kita beragama gitu. Enggak, berbagi senyum sama manusia aja. Udah ibadah ya. Ibadah ya. Luar biasa. Terbagi ya ke negara ya. Oke. Kita kan bisa bilang, Pak, kita bayar loh pajak gitu, tolong ingat-ingat rakyatnya ya. Iya, Iya. betul. Kalau udah bayar sangat berhak ya Bu untuk protes apa gitu. Iya, mengingatkan betul Ya, luar oke. biasa. Nah, ini ngomong-ngomong mengingatkan, Mbak Dewi mengingatkan apa kepada para pekerja seni nih terutama ya, betul. teman-teman Mbak Dewi yang pekerja seni dan juga UMKM tadi, silahkan disampaikan seperti apa? Iya, istilahnya
kalau mau hidup tenang, kita kan membutuhkan support dari negara juga. Dengan kemudahan-kemudahan, misalnya gini, kalau kitanya juga mau terbuka, itu kan memudahkan urusan kita juga ke depan. Tidak usah ada yang disembunyikan, terbuka dan pasti akan dibantu. Itu yang saya rasakan. Jadi kalau misalnya nggak seberapa dibandingkan kenikmatan yang sudah kita terima, buat saya, menurut saya, Ya, ya. kita sudah bersyukur banget Ya. hidup di negara kita ini. Kalau satu orang punya kesadaran bahwa ya betul, kita wajib bersedekah kepada negara yang sudah banyak memberikan kemudahan. Kan bukan buat kita langsung kita nikmatinya. Kita lihat di daerah 3T ya, mendapatkan manfaatnya kan banyak. Ya, Dari sangat negara banyak. ini Iya. itu. Iya. Jadi jangan memikirkan apa yang kita kasih kita nggak ngerasain, bukan buat kita, namanya juga sedekah. Namanya pajak kita udah bekerja dengan nyaman di negara kita, sudah dikasih keleluasaan. Ya apa masalahnya gitu Ya. untuk terbuka? Cuma terbuka doang. Apa sih kita? Oh katanya susah hidup ini kan cuma sekali, kita harus nikmati. Iya, mati juga cuma sekali. Kita kan juga ingin jadi orang yang bermanfaat. Ya. Masya Allah. Luar biasa. Tepuk tangan buat Mbak Dewi ya. Terharu. Oke. Kalah loh orang pajak. Aduh, ini kalau semua warga negara seperti Mbak Dewi ini beres lah negara kita ya semuanya ya. Amin. Tidak ada yang sempurna. Iya, 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 iya. bukan cuma warga negara Mas Adi, kita juga harus introspeksi ya, bahwa kan emang dua sisi tadi Bu Dewi sampaikan bahwa masyarakat punya kewajiban, pemerintahnya juga tentu punya Ya. amanah untuk Ya. menjalankan semua Kita dengan semua baik. nggak ada yang sempurna. Betul. Negara juga tidak sempurna. Kita sebagai masyarakat juga tidak sempurna. Tapi tetap mau belajar membenahi diri, Luar memperbaiki. Masya Allah. Baik. Mbak Dian, ada lagi yang mau disampaikan yang ketinggalan? Barangkali ada? Kayaknya udah cukup ya. Udah cukup ya. Mungkin Mas Adi yang meresum kalau untuk pekerja seni apa aja yang paling Ya. harus digarisbawahi terutama Oke. mengenai norma. Iya, kalau pekerja seni, teman-teman, jadi kita memang dapat penghasilan ya, kemudian Berbagai sumber. dari berbagai sumber, dan kita sebaiknya, atau malah wajib ya, kita minta bukti potong. Apakah Iya, itu harus minta ya, bukti potong. wajib ya? Apakah itu sudah dipotong atau belum? Ya, kalaupun belum, misalnya ya kita dengan kesadaran untuk melaporkan SPT, Iya. ya. Tapi di Cortex itu yang seperti Mbak Dewi sampaikan, Otomatis ya. kalau kita lupa misalnya ya itu itemnya sudah banyak tuh ya. Ada semua. Ya, ada semua ya, barangkali lupa saking banyaknya nih ya. Gitu. Nah, kemudian kalau yang kedua, kalau penghasilan kita di bawah 4,8 miliar, Iya. kita masih diberikan kesempatan para teman-teman kawan pajak pekerja seni masih bisa menggunakan norma penghitungan penghasilan penghasilan neto. Nah, jadi ingatkan saya ada yang ketinggalan. Bagaimana cara Nah, kan mengajukannya? ketinggalan. Betul, mengajukan norma ya Bu Dewi. Kalau Bu Dewi mah udah ini nih, Ya. udah pasti sudah mengajukan. Jadi ini juga yang perlu masyarakat pahami Bu Dewi. Pengajuan norma itu harus disampaikan oleh masyarakat. Jadi DJP nggak tahu serta-merta. Masyarakatnya harus mengajukan permohonan norma penghitungan penghasilan itu melalui Cortex juga. Dan Aja Bu, ada profesi apa saja yang mendapatkan fasilitas norma? Jadi kalau kita di undang-undang bahasanya pekerja bebas, itu apa aja? Itu banyak sekali Bu. Yang pertama itu ada profesi. Ya, profesi seperti pengacara, akuntan, notaris, dokter, arsitek, penilai, aktuaris, banyak banget Bu, loh ya. banyak banget. PPAT. Nah, itu kelompok Artis, satu ya. dulu yang profesi Bu. Oh, yang profesi dulu. Nah, yang kedua nih pekerja seni ya, di dalamnya ada artis, ada selebgram, ada Influencer. kontainer ya bukan ya? Pembuat Content creator. konten kreator. Eh. Kontainer katanya kan. Nah, terus pemain sandiwara, artis, penyanyi, penulis di situ yang bekerja seni ya Bu ya. Terus ada lagi apa namanya? Pedagang perantara, ada lagi pembicara, narasumber, moderator, dan lain sebagainya. Pokoknya yang menggunakan keahlian. Nah, itu bisa Jasa lah ya. betul, jasa bisa mengajukan norma. Yang besaran normanya beda-beda Bu. Tadi kalau kita sampaikan 50% itu untuk pekerja seni. Oke. Nanti untuk dan tergantung juga daerahnya. Kalau pekerja seni sifatnya nasional. Jadi di seluruh Indonesia memang 50%. Tapi ada di beberapa jenis pekerjaan itu beda-beda di wilayahnya gitu ya Bu ya. Nah, itu tadi cara mengajukannya di Cortex. Nah, ada batas waktunya nih kawan pajak, jangan sampai kelewat. Yaitu di 3 bulan setelah
tahun pajak berakhir. Jadi kalau Ibu mau mengajukan norma untuk tahun pajak 2026, maka Ibu sudah harus mengajukan di 31 Maret 2026. Oh, Ini yang masyarakat sering salah, Mas Adi. Jadi karena jangka waktunya sama dengan penyampaian SPT, padahal kalau SPT itu bicara yang lampau. Bu Dewi 31 Maret datang ke kantor pajak atau mengisi di Korres itu untuk tahun pajak 2025. iya. Oke, Iya. udah lampau. Tapi pengajuan permohonan NPPN-nya norma itu untuk tahun 2026. Karena kan mau dipakai tahun itu. Tunggu, itu harus dilaporkan tiap tahun untuk norma. Betul. Oh, nggak Harus otomatis. enggak. Oke. Karena Tiap kan berbeda-beda ya. Iya. Tiap kan tahun bisa penghasilannya. berbeda-beda penghasilannya. Nah, itu jangan sampai lewat. Normal 50%-nya itu tetap, tapi penghasilan kita kan berbeda-beda. Iya, Diajukan dulu. betul. Jadi nanti Ibu pasti sudah dong yang 2026 sudah mengajukan 31 Maret kemarin. Nanti 2027 pas Ibu mau melapor SPT 2026, jangan lupa mengajukan permohonan NPPN untuk 2027. Oh, Gitu. langsung tiap berikutnya. Iya. Iya, Iya. itu yang Jadi- sering masyarakat. Iya, jadi Ya itu yang saya aja nggak ngeh. ya, Mungkin udah dibantu sama konsultan. ya. Bersama-sama dengan SPT itu mengajukan norma penghitungan. Tapi tahun pajaknya beda. Tahun pajaknya beda, betul. Buat yang berikutnya. Yang berikutnya. Iya, buat yang tahun berjalan ini. Gitu. Betul. Makasih. Itu aja Terima Mas kasih Adi juga. kayaknya. Sudah? Sudah. Mbak Dewi ada lagi yang mau disampaikan? Sudah. Tapi nggak resep kalau nggak nyanyi. Nah, itu dia baru mau saya Oh minta. iya ya Allah. Kok belum masih Terserah padamu. bayar pajak atau nggak boleh. Harus wajib. Iya, harus wajib. Jadi nggak ada tahu. Yang penting jangan ada dusta di antara kita, kasih. Masih terjaga suaranya ya sampai dengan sekarang, luar biasa, nggak berubah dari dulu ya. Semoga Luar kita kayak biasa. beliau nanti Mas Adi ya. Amin, 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 amin. Ya, kawan pajak dimanapun Anda berada, demikianlah bincang-bincang kita dengan seorang artis senior, artis besar, dan juga ternyata adalah seorang inspirator kebaikan. Tentunya perbincangan tadi membawa insight yang besar untuk kita, memberikan kita banyak hal positif ya, terutama tentang perpajakan dan kehidupan kita. Terima kasih, kita berjumpa di lain kesempatan dengan tema dan bahasan yang tidak kalah menarik. Terima kasih, sampai jumpa.